Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Robihah, NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Sebelumnya dapat kita pahami dari gambar tersebut, apa itu sih interaksi? Jadi interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Yang pertama ada kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Jadi sebelum kita ke benua Asia dan benua lainnya, apa sih itu benua? Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Di dunia ini ada 5 benua yang dihuni oleh manusia. Yang pertama ada Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Dapat kita amati dari gambar di samping dari 5 benua tersebut. Yang pertama ada benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Benua Asia, batas-batas dari benua Asia, sebelah utara dengan Samudra Arktik, sebelah selatan dengan Samudra Hindia di selatan, sebelah barat dengan benua Eropa, dan sebelah timur dengan Samudra Pasifik di timur. Ada 5 jenis iklim di benua Asia. Yang pertama ada tropis, subtropis, kontinental kutub, kontinental, dan gurun. Secara geografis, benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Yang kedua ada benua Amerika. Secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Ada 4 jenis iklim di benua Amerika. Yang pertama ada iklim kutub, subtropis, tropis, dan semi gurun atau gurun. Secara geografis, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Geologi benua Amerika ada 3 relief, yaitu relief pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Yang ketiga ada benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak di 30 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 bujur timur. Secara geografis, benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan. Yang pertama ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Selatan. Secara geologi, benua Eropa terbagi atas 3 wilayah. Yang pertama ada pegunungan tua, dataran rendah Rusia, dan pegunungan lipatan muda. Benua Eropa bervariasi antara iklim subtropis dan iklim kutub. Yang keempat ada benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan. Ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Sebagian besar benua Afrika beriklim tropis, kecuali wilayah paling utara dan selatan dipengaruhi oleh iklim subtropis. Benua Afrika terbagi atas pegunungan, plato, rift valley, basin, dan dataran pantai. Secara astronomis, benua Afrika terletak di 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Yang kelima ada benua Australia. Secara astronomis, benua Australia terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan
dan 113 derajat bujur timur sampai 154 bujur timur. Wilayah Australia dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, Tasmania, dan Australia Utara. Iklim benua Australia ada subtropis dan mengalami 4 musim. Di pantai timur dipengaruhi oleh angin pasat. Di bagian selatan hujan terjadi pada bulan Juni ketika musim dingin. Benua Australia tidak memiliki banyak pegunungan yang tinggi dan merupakan salah satu benua yang paling datar. Yang kedua adalah kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama ada Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan di antara 128 bujur timur sampai 146 bujur timur. Jepang memiliki 2 iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Jepang didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian sirkum Pasifik. Jepang juga merupakan negara industri maju. Komoditas utama adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor. Pertumbuhan penduduk dari Jepang ada 0,01% per tahun. Sekitar 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. Bisa kita lihat gambar di PPT. Yang pertama ada industri di Jepang, dan sampingnya ada 4 musim yang ada di Jepang, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang kedua ada negara Amerika Selatan. Ada negara Amerika Serikat. Di bagian barat Amerika Serikat terdapat deretan pegunungan. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang memiliki banyak danau. Di bagian timur terdapat dataran tinggi dan pantai yang dibatasi oleh pegunungan Appalachian. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang selatan dan 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Mata pencarian dari negara Amerika Serikat adalah sektor jasa dan industri. Iklim Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam. Tingkat pertumbuhan penduduk Amerika Serikat sekitar 0,6% per tahun. Sebagian besar berada di perkotaan. Yang ketiga ada Inggris. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan 11 derajat bujur barat sampai 15 derajat bujur timur. Wilayah Inggris dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, dataran rendah England atau Inggris, dan dataran Irlandia. Industri berat Inggris berpusat di Birmingham. Jenis industrinya meliputi industri lokomotif, gerbong kereta api, mobil, alat pertanian, dan mesin-mesin. Inggris memiliki iklim sedang. Wilayah Inggris dikelilingi oleh lautan sehingga iklimnya sejuk dan basah sepanjang tahun. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.